Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 476, apakah kau mencoba mengusirku? Itu sama sekali tidak akan menjadi masalah bagi kakak ketiga. Dia tahu dia harus menjaga cara dia berinteraksi dengan Huran sebelum dia mengungkapkan jati dirinya kepada publik. Jika mereka membuat kesalahan di depan yang lain dan mengekspos diri mereka sendiri, dia akan membahayakan Huran. Oleh karena itu, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, ceritakan padaku bagaimana kamu berhasil lolos dari jebakan yang dipasang ibu tirimu selama ini. Huran mengangguk dan mulai menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya dalam hidupnya. Pada malam hari, ruangan terasa agak panas karena pemanas ruangan menyala. Saat Mukiki dan Lu Qianqian mengakhiri percakapan telepon mereka, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Ketika Seng Xiao masuk ke kamar dan melihat si kecil tersenyum gembira, dia bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Kalian para wanita benar-benar suka membicarakan hal-hal yang intim seperti itu. Adalah hak seorang wanita untuk memamerkan kebahagiaannya. Mukiki membantah sambil menyimpan teleponnya. Apakah Lu Qianqian berkonsultasi denganmu tentang pengalamanmu? Bagaimana kau tahu ini? Mukiki terkejut. Katakan padaku, Xiao Xiao. Apakah kau benar-benar bisa melihat isi pikiran seseorang? Seng Xiao duduk di tempat tidur dan menarik Mukiki ke dalam pelukannya. Dia meletakkan kepala Mukiki di pangkuannya. Sudah jelas. Lu Qianqian sedang menghadiri rapat dengan Dewan Direksi dan Lin Muan akan menemuinya hari ini untuk menyemangatinya. Tentu saja dia akan melakukan sesuatu. Membosankan. Mukiki merangkak ke Seng Xiao dan berbaring di atasnya dengan malas. Aku sangat berharap orang-orang di sekitarku bisa bahagia. Aku ingin tahu apakah Nona Hu telah memutuskan untuk bertarung bersama kakak ketiga. Kalau tidak, kakak ketiga akan menderita sepanjang hidupnya. Seng Xiao membelai rambut Mukiki. Rambutnya hitam berkilau dan lembut seperti sutra. Dia bisa mencium aroma harum saat jari-jarinya membelai rambutnya. Dia mendesah. Kamu selalu memikirkan orang lain. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Pada hari kamu berusia 20, kita akan pergi ke luar negeri dan mendaftarkan pernikahan kita. Apakah penting memiliki atau tidak memiliki kertas itu? Mukiki berguling dan bertanya pada Seng Xiao, itu juga tidak dikenali di sini. Apakah kamu mulai tidak peduli padaku? Kenapa aku harus melakukannya? Karena aku sangat peduli padamu, aku rasa kertas itu tidak penting lagi. Aku percaya pada ikatan kita. Mukiki memeluk pinggang Seng Xiao. Sekarang semuanya baik-baik saja. Aku merasa aman. Namun, Seng Xiao mencengkeram pantatnya dan berkata, tidak, aku tidak mau. Bagaimana kalau suatu hari kamu kabur? Tidak bisakah kau menangkapku kembali ke sisimu jika aku melarikan diri? Mukiki menguap dalam pelukan Seng Xiao dengan acuh tak acuh. Xiao Xiao, aku merasa mengantuk. Ayo istirahat. Seng Xiao mengangguk dan membiarkannya berbaring di tempat tidur. Setelah dia memejamkan mata, dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian, dia pergi tidur. Mereka tampak seperti pasangan yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Melihat si kecil, Seng Xiao merasa tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli untuk mendaftarkan pernikahan mereka? Hal itu membuat Xiao yang hebat itu merasa sedikit sakit hati. Di sisi lain, mengetahui Lu Qianqian akan pergi ke pertemuan, Lin Muan pergi keluar untuk menemuinya. Mama Lu memasak beberapa hidangan yang mereka sukai dan mereka bertiga makan siang bersama dengan hangat dan bahagia. Setelah makan siang, Mama Lu pergi ke rumah sebelah untuk mengobrol dengan para tetangga. Dan Lin Muan menemani Lu Qianqian di ruang belajar untuk membaca dokumen-dokumen untuk rapat mendatang. Apakah kamu gugup? Lu Qianqian menatap Lin Muan dan mengangguk. Aku merasa seperti akan pergi wawancara. Perwakilan Sung Teng juga akan ada di sana. Mereka akan membantu Anda. Jangan khawatir. Aku tahu mereka akan melakukannya. Tapi aku masih berharap aku bisa melakukannya sendiri. Aku ingin meyakinkan orang-orang tua itu dengan kemampuanku sendiri. Lu Qianqian serius. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan lagi gadis muda yang tidak berguna yang hanya pandai pamer. Aku benar-benar telah bekerja keras untuk belajar bagaimana menjadi seorang pebisnis dalam beberapa tahun ini. Lin Muan memeluknya dan mencium keningnya. Aku percaya padamu. Kau tidak kembali ke Akademi Kepolisian. Sudah larut malam. Lu Qianqian bertanya, meskipun ia tahu Lu Qianqian sengaja tinggal untuk menemaninya. Apakah kamu mengusirku? Tentu saja, aku harap kamu bisa tinggal, kata Lu Qianqian terus terang. Lin Muan meletakkan tangannya di belakang kepala Lu Qianqian dan menariknya mendekat. Dia menciumnya dengan penuh gairah. Berbaring di karpet di ruang belajar, mereka tidak bisa berhenti berciuman. Pada akhirnya, Lin Muan tidak bisa menahannya lagi dan menggendong Lu Qianqian. Ayo pergi ke kamar tidur. Tempat tidur besar di kamar Lu Qianqian tenggelam saat mereka naik ke tempat tidur. Wajah Lu Qianqian memerah karena kegembiraan.
Berbaring di tempat tidur, dia memikirkan trik yang diajarkan Mukiki kepadanya, misalnya, mencari titik sensitif pria itu. Namun, saat itu terjadi, dia terlalu gugup untuk mengetahui di mana harus meletakkan tangannya. Ingatlah untuk bernapas. Lin Muan mengingatkannya. Dia menahan napas. Lu Qianqian merasa sedikit malu. Ketika mereka telah menanggalkan semua pakaian mereka, dia merasa semakin malu. Melihatnya seperti ini, Lin Muan merasa sedikit tidak nyaman. Dia cemburu. Dia cemburu karena ada orang lain yang melihat sisi cantiknya. Karena saling terikat satu sama lain, mereka dapat merasakan suhu tinggi di tubuh mereka. Namun, Lin Muan menjepit tangan Lu Qianqian di tempat tidur dan berkata, sekarang kita sudah menjadi sepasang kekasih, aku tidak akan bisa menahan keinginanku untuk menginginkanmu. Aku benar-benar ingin melahapmu sekarang. Namun, meskipun kamu percaya padaku, aku tetap berharap ini akan terjadi secara alami ketika sudah cukup aman. Saat itu, hanya aku yang bisa menikmati diriku sepenuhnya. Karena itu, aku akan memelukmu dan tidur malam ini, untuk memuaskan kerinduanku padamu. Itu sudah cukup baik. Lu Qianqian bisa merasakan kegembiraannya. Dan dia menghargai perhatiannya. Kalau begitu, ayo tidur. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apakah aku bisa menahannya. Lin Muan berbaring di tempat tidur di sampingnya. Dia memeluk Lu Qianqian erat-erat. Meskipun mereka telanjang dan tubuh mereka saling bersentuhan, dia tetap menjaga pikirannya tetap jernih. Lu Qianqian merasa tenang dan melingkarkan lengannya di pinggang Lin Muan. Dia sama sekali tidak merasa canggung. Dia merasa aman, karena pria ini membuatnya merasa berharga. Mungkin malam ini akan menjadi malam yang paling tak tertahankan bagi Lin Muan sepanjang hidupnya. Memiliki seorang wanita yang dicintainya dalam pelukannya, tetapi dia hanya bisa memeluk dan menciumnya, merupakan ujian yang fatal bagi seorang pria. Tetapi dia dapat menanggungnya. Keesokan paginya, pasangan itu terbangun dalam pelukan satu sama lain. Lin Muan menatap dada Lu Qianqian dan berkomentar, cek, aku tidak melihatnya tadi malam. Rupanya, itu hanya 2 roti kukus. Dan milikmu hanyalah sumpit. Lu Qianqian meraih gaun tidurnya. Tiba-tiba, Lin Muan membuang gaun tidurnya. Dia menjepitnya di bawah tubuhnya dan menciumnya dengan liar. Semoga beruntung, gadis bodoh. Kau pasti pantas menerima pengorbananku.